Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aku Cina Tapi Muslimah. Apa kabar Sobat Aceh Times Tanah Air? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit. Kali ini admin akan mengangkat cerita tentang makam Al-Miski yang harumnya seperti kasturi. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut ceritanya. Dahulu ada seorang pemuda yang pekerjaannya menjual kain. Setiap hari dia memikul kain-kain dagangannya dan berkeliling dari rumah ke rumah. Kain dagangan pemuda ini dikenal dengan nama Farokna oleh orang-orang. Pemuda ini bertubuh tegap dan berparas tampan. Siapapun yang memandangnya pasti akan terpikat olehnya. Karena karunia yang telah diberikan Allah padanya berupa keelokan dan ketampanan wajahnya yang melebihi rata-rata. Pada suatu hari saat dia berkeliling melewati jalan-jalan besar, gang-gang kecil, dan rumah-rumah penduduk sambil berteriak menawarkan dagangannya, "Farokna, Farokna." Tiba-tiba ada seorang wanita yang melihatnya. Si wanita itu memanggil dan dia pun menghampirinya. Wanita itu menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Si wanita terpesona melihat ketampanannya dan jatuh cinta luar biasa padanya. Lalu si wanita ini berkata, "Aku memanggilmu tidak untuk membeli daganganmu, tetapi aku memanggilmu karena kecintaanku padamu, dan tidak ada seorang pun di rumah ini." Lalu si wanita ini merayunya agar mau berbuat sesuatu yang haram dengan dirinya. Maka pemuda itu mengingatkan si wanita kepada Allah dan menakut-nakutinya dengan azab yang pedih. Tetapi nasihat itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Bahkan nasihat itu hanya membuat si wanita menjadi semakin berhasrat. Akhirnya manakala wanita itu melihat bahwa si pemuda ini tidak mau melakukan yang haram, si wanita berkata, "Bila engkau tidak mau menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu, aku akan berteriak kepada semua orang, dan aku akan katakan kepada mereka, laki-laki ini telah masuk ke dalam rumahku dan ingin merenggut kesucianku. Dan orang-orang akan mempercayai ucapanku karena engkau telah berada di dalam rumah, dan mereka sama sekali tidak akan mencurigai aku." Tatkala si pemuda itu melihat si wanita tetap bersikeras untuk berbuat dosa dan pelanggaran, akhirnya dia berkata, "Baiklah, tapi apakah engkau mengizinkanku ke kamar mandi agar aku bisa membersihkan diriku dulu?" Betapa gembiranya si wanita mendengar apa yang dikatakan pemuda itu. Dia mengira bahwa si pemuda mengabulkan apa yang dia minta. Wanita itu menjawab, "Bagaimana tidak kekasih dan penyejuk mataku? Ini adalah sebuah ide yang bagus." Kemudian masuklah si pemuda ke kamar mandi, sementara tubuhnya gemetar karena takut dirinya terjerumus dalam kubangan maksiat. Sebab tidaklah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita kecuali setan akan menjadi pihak ketiga. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, apa yang harus ku berbuat? Berilah aku petunjuk, wahai Zat yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang kebingungan. Aku takut kepadamu ya Allah, dan aku yakin bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena engkau, maka engkau akan memberi gantinya kepadanya yang lebih baik. Aku tidak akan mengerjakan perbuatan yang haram ini, tetapi apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus melemparkan diri dari jendela? Aku tidak bisa melakukan itu, karena jendela itu tertutup rapat dan sulit dibuka." Kalau begitu, tiba-tiba muncullah ide dari kepala si pemuda ini. "Aku akan mengolesi tubuhku dengan kotoran-kotoran yang ada di WC ini. Mudah-mudahan bila nanti dia melihatku dalam keadaan begini, dia akan menjadi jijik dan akan membiarkanku pergi." Dan pemuda itu benar-benar melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh jiwanya, yakni melumuri badannya dengan kotoran. Padahal kotoran itu sendiri sebenarnya keluar dari dirinya sendiri. Lalu dia menangis dan berkata, "Ya Rob, ya Tuhanku, rasa takutku kepadamu itulah yang mendorongku melakukan hal ini. Oleh karena itu, karuniakan untukku kebaikan sebagai gantinya." Kemudian dia keluar dari kamar mandi, dan tatkala melihatnya dalam keadaan demikian, si wanita itu berteriak, "Keluar kau, hai orang gila!" Dia pun segera keluar dengan perasaan takut seraya siap-siap menghadapi reaksi orang-orang di sekitarnya, omongan mereka, dan apa yang mereka katakan tentangnya. Dia mengambil barang-barang dagangannya kemudian pergi berlalu.
Sementara orang-orang yang di jalan tertawa melihatnya, hingga dia tiba di rumahnya dan di situ dia bernafas lega. Lalu dia meninggalkan pakaiannya, masuk ke kamar mandi dan membersihkan tubuhnya dengan sebersih-bersihnya. Kemudian apa yang terjadi? Apakah Allah akan membiarkan hambanya begitu saja? Tidak. Ternyata ketika dia keluar dari kamar mandi, Allah memberikan ganti kepadanya dengan sebuah karunia yang besar yang tetap melekat di tubuhnya sampai dia meninggal dunia, bahkan sampai setelah dia meninggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan untuknya aroma yang harum semerbak yang tercium dari tubuhnya. Orang-orang dapat mencium aroma tersebut dari jarak beberapa meter sampai akhirnya dia mendapat julukan Al-Miski yang harum seperti kasturi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan untuknya sebagai ganti dari bau kotoran yang dapat hilang dalam sekejap dengan aroma wangi yang dapat tercium sepanjang masa. Ketika pemuda ini meninggal dan dikuburkan, mereka tulis di atas kuburannya, "Ini adalah makam Al-Miski dan saya telah melihat makam ini." Demikianlah wahai sobat ACTM, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang soleh begitu saja, tapi Allah akan selalu melindunginya. Semoga ceritanya ini bermanfaat bagi kita semua, dapat menginspirasi kita semua, dapat menambah keimanan dan berbuat kebaikan untuk diri kita dan orang di sekitar kita. Admin masih menunggu email dari sobat ACTM yang ingin berbagi cerita inspirasi, cerita nyata, bisa dengan mengirim email. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.